3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Setiap kali terjadi bencana, kita selalu mendengar pemerintah bilang, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. namun apakah itu adalah realita yang benar-benar terjadi? Apakah prinsip transparansi dalam penanganan bencana itu nyata atau sekedar kata-kata? Apakah pemerintah telah menjalankan prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang mereka perbuat? Atau itu semua hanya pemanis, padahal realitanya jauh dari itu semua? Dan belum lagi, penyakit birokrasi yang semakin meradang di Indonesia. Ketika prosedur menjadi nomor satu dibanding dampak yang seharusnya dihasilkan oleh pemerintah untuk mengatasi bencana. Pada kesempatan ini, kita akan memahami sebenarnya apa definisi dari transparansi, akuntabilitas, dan bagaimana penyakit birokrasi. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bagaimana pemerintah dapat bertanggung jawab atas semua keputusan yang mereka ambil. Menurut Mark Bowens, akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil kepada masyarakat, serta juga lembaga pengawas, dan juga kemampuan mereka untuk menerima konsekuensi atas semua keputusan yang diambil. Kedua, transparansi. Transparansi menurut literatur administrasi publik, ini merupakan informasi pemerintah yang terbuka terhadap masyarakat. Menurut Profesor Ah Chun Fung, transparansi ini memungkinkan untuk masyarakat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah lebih meningkat. Tidak hanya itu juga, pemerintah dapat juga meningkatkan kontrol sosialnya, karena dengan informasi yang terbuka ini, mereka dapat secara spesifik masyarakat dapat mencermati informasi yang telah dipersembahkan dari pemerintah. Ketiga, penyakit birokrasi. Penyakit birokrasi ini terjadi karena sistem dan prosedur yang seharusnya menjadi hasil akhir dari sebuah kebijakan malah tidak sesuai dengan hasil awal yang diinginkan oleh pemerintah. Dari ketiga konsep yang telah disebutkan, ketiga konsep tersebut akan menjadi landasan dalam melihat bagaimana pemerintah menanggapi bencana. Seperti yang sudah kita semua tahu, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bencana banjir besar dan tanah longsor menghancurkan rumah dan fasilitas warga. Menurut data dari BNPB, jumlah korban tewas telah menembus angka lebih dari 1.000 jiwa dan lebih dari 624.000 orang terpaksa untuk mengungsi. Ribuan rumah rusak atau hilang, ditambah jalanan dan fasilitas dasar yang terputus sehingga membuat distribusi bantuan dan akses ke daerah yang terdampak menjadi sangat sulit. Tapi bagian yang paling menarik adalah tantangan nyata tidak hanya berasal dari alam, melainkan juga dari cara pemerintah menanggapi bencana ini di lapangan. Disinilah kita bisa menilai apakah prinsip tersebut telah dijalankan oleh pemerintah. Misalnya, status bencana nasional belum juga ditetapkan, padahal ribuan masyarakat terdampak. Dan ada berita miris bahwa tenda baru dipasang, listrik baru dinyalakan beberapa hari menjelang kedatangan presiden. Setelah presiden kembali, listrik kembali padam. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas hanyalah menjadi simbolik belaka, transparansi minim, dan penyakit birokrasi itu nyata terjadi. Ketika aturan menjadi lebih penting daripada keselamatan warga. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Pertama, tetapkan bencana ini sebagai bencana nasional agar seluruh anggaran dan logistik dapat dialirkan secara lancar. Kedua, buka data korban serta data mereka yang membutuhkan agar masyarakat dapat mengawasi semakin kinerja pemerintah. Ketiga, pemberian dana-dana ini dan kebutuhan kepada mereka harus dilakukan tanpa menunggu pejabat turun ke daerah yang terdampak. Dan terakhir, fokus kepada koordinasi antara pusat dan daerah yang efisien, fokus pada korban, bukan pencitraan. Nah, dengan hal ini pemerintah dapat secara literal fix dari akuntabilitas dan transparansi mereka, serta menangkal masalah penyakit birokrasi mereka. Jika pemerintah tetap tidak melakukan evaluasi, sementara birokrasi sibuk dengan lampu yang hanya menyala ketika kamera menatap, maka akan muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya dilayani oleh pemerintah? Apakah rakyat Indonesia atau justru para elit penguasa?